Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang terus dan terus Allah berikan kepada kita. Yang kita rasakan saat ini, Allah berikan kesehatan kepada kita, berikan kesempatan kepada kita, berikan nikmat panjang umur kepada kita, dan nikmat iman, Islam, serta ihsan. Sehingga kita bisa hadir tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan di dalam hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di antara ciri tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar mengandalkan kepada amal perbuatannya adalah ketika berkurang roja, harapan akan rahmat Allah di saat terjadi satu kekeliruan, satu kesalahan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maksud i'timad di sini kecenderungan terhadap apa yang sudah kita lakukan, bersandar terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Amal adalah merupakan gerak jisim ataupun gerak hati. Kalau seandainya gerak jisim, tubuh, hati ini sesuai dengan syariat Allah dan syariat Rasulullah, ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika gerak tubuh ini, gerak hati ini tidak sesuai, tidak seiring sejalan dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka ini merupakan sebuah kemaksiatan. Di dalam ajaran tasawuf bahwa amal ini terbagi menjadi 3. Pertama, amalus syariah. Yang kedua, amalut tariqah. Yang ketiga adalah amalul haqiqah. Ada yang berpendapat amalul Islam, amalul iman, dan amalul ihsan. Ketiga hal ini di dalam kehidupan kita tidak boleh ada yang cacat,
tidak boleh ada yang kurang. Ini akan membentuk sebuah segitiga sama sisi. Syariat, kemudian tarekat dan hakikat. Iman, Islam dan ihsan. Tidak menjadi manusia yang sempurna di sisi Allah kalau seandainya tiga hal ini ada yang kurang, ada yang rusak, ada yang cacat. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita bahwa kita beramal tidak boleh kemudian bersandar diri kepada amal. Di antara cirinya adalah kalau kita melakukan satu kesalahan, kemudian kita merasa bahwa ini jauh dari rahmat Allah. Ini jauh dari anugerah dan karunia Allah. Oleh karenanya, Al-Imam Ghazali juga menegaskan bahwa di dalam hidup ini kita harus memiliki dua hal. Yang pertama, kita harus memiliki sifat roja. Yang kedua, kita pun harus memiliki sifat khauf. Ketika kita sudah melaksanakan satu amal ibadah, pekerjaan-pekerjaan amal soleh, yuk munculkan sikap roja. Harapannya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di satu sisi yang lain, kita pun munculkan sifat khauf. Karena kita merasa mungkin ibadah kita belum sempurna. Ibadah kita belum baik. Jadi kita akan berusaha terus meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Namun demikian, tetap kita tidak boleh mengandalkan amal ibadah kita. Kita selamat sampai masuk ke surganya Allah. Ini bukan karena amal ibadah kita, tapi semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita ingin mengandalkan amal perbuatan kita untuk memasuki surganya Allah, rasanya surga itu tidak akan terbayar dengan apa yang sudah kita lakukan. Amal ibadah yang sudah kita kerjakan tidak akan bisa menebus indahnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Indahnya surga tidak pernah terlihat oleh mata yang manapun dan tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun dan tidak pernah terlintas di hati manusia manapun. Yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini hanya gambaran-gambaran yang memudahkan kita bisa menikmati surga itu seperti ini, indahnya seperti ini. Tapi hakikat surga yang sebenarnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hadirin jamaah rahimakumullah, bukan berarti kita tidak boleh beramal. Kita terus beramal, tapi tetap tidak boleh bersandar diri kepada amal perbuatan kita. Ingat satu kisah. Ada seorang hamba Allah yang ibadah ratusan tahun. Ketika dia meninggal dunia, Allah tanya, "Hai fulan, aku tanya kepadamu, aku akan masukkan kau ke dalam surga. Apakah karena amal ibadahmu atau karena rahmatku?" Si hamba tadi karena merasa sudah ibadah ratusan tahun, dia mengatakan, "Ya Rab, aku ingin masuk surga karena amalku." Tapi apa yang terjadi? Allah perintahkan kepada hamba tadi, "Buka matamu." Ketika dibuka matanya, dia pun hanya bisa menikmati sebelah mata untuk melihat indahnya surga. Dan itu pun tidak menunggu waktu yang lama. Sebentar dia melihat keindahan surga. Hamba tadi bertanya kepada Allah, "Ya Rab,
Mana keindahan surga yang akan kau perlihatkan kepada aku? Apa kata Allah? Itu tadi yang kuperlihatkan padamu. Karena kau berharap ingin mendapatkan surga dengan amalmu. Kalau kau ingin mendapatkan surga dengan rahmatku, pasti kau akan mendapatkan jauh dari apa yang barusan kau lihat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita beramal jangan merasa cukup dengan amal ibadah kita. Dan ketika kita melakukan kemaksiatan pun, kita tidak boleh terus putus asa dari rahmat Allah. Sekecil apapun kebaikan akan ada nilainya di mata Allah. Sekecil apapun kemaksiatan akan diperhitungkan di hadapan Allah. Tetapi jangan lupa, Allah adalah zat yang maha rahman, zat yang maha rahim. Allah ghafur, Allah rahim. Tidak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki diri. Hari kemarin sudah berlalu, hari esok pun belum tentu. Tapi hari ini milik kita bersama, yuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Bahwa karunia Allah, ampunan Allah sudah siap untuk kita semuanya. Jangan berkecil hati, jangan takut ketika kita melakukan kesalahan. Ayo kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa ibadah sholat kita sudah cukup, tahajud kita sudah cukup, tadarus Quran kita sudah cukup. Harus selalu merasa ibadah kita selalu kurang, agar kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pesan ini cukup luar biasa. Kita terus beramal, tapi tidak boleh bersandar diri kepada amal perbuatan kita. Sebab segala-galanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas, rahmat Allah dekat. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang mau beramal soleh. Dekat dengan orang-orang yang mau ibadah. Dekat dengan orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin Allah kasih rahmat sama orang yang maksiat. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang berbuat baik. Jadi jangan berkecil hati. Kalau kita sekarang di bulan Ramadan ini, ayo ibadah saum kita tingkatkan, tadarus kita tingkatkan, iktikaf kita, tarawih kita, qiyamul Ramadan kita, ayo kita tingkatkan sambil berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan amal kita. Orang yang beramal saja belum tentu selamat kehidupannya, apalagi orang-orang yang tidak punya amal ibadah, apalagi orang-orang yang tidak pernah berbuat baik, tidak pernah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat, orang yang sholat, orang yang ibadah pun, Masya Allah luar biasa, belum tentu dia selamat kehidupannya. Oleh karenanya, yuk kita perbaiki, mumpung Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan umur panjang kepada kita, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah sambil berharap Allah kucurkan, Allah karuniakan kepada kita rahmat-rahmatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini Allah terus curahkan keberkahan untuk kita, dan kumpulnya kita di pagi hari ini merupakan wasilah berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'ina ila siratihil mustaqim wa lafu minkum billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.